Agung HM Prasetyo masih menimbang jumlah terpidana yang akan dieksekusi mati jilid 3. Jaksa Agung juga geram dengan pola Freddy Budiman yang selalu mengulur waktu dengan pengajuan peninjauan kembali. Kejaksaan Agung memastikan sudah selesai melakukan persiapan proses hukuman mati jilid 3, namun belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya dan jumlah terpidana yang akan dieksekusi. Pertimbangan jumlah terpidana berdasarkan dengan tindak pidana yang telah melampaui batas toleransi. Salah satu gembong narkoba, Freddy Budiman, yang sebelumnya lolos dari eksekusi mati jilid 2, sangat diinginkan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo untuk masuk dalam daftar eksekusi mati jilid 3. Freddy Budiman melakukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali. Dianggap mengulur waktu karena hingga saat ini belum ada pengajuan PK dari yang bersangkutan. Saya inginkan Freddy segera dieksekusi. Ya tentunya di sini perlu ketegasan dan kepastian dari tersangka sendiri, karena selama ini katanya mengajukan upaya hukum PK. Jadi ternyata dia mengulur waktu terus. Tentunya kita tidak mau menunggu terlalu lama. Pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Rike Caroline. Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba. Kejaksaan Agung memastikan persiapan proses hukuman mati jilid 3 sudah selesai dilakukan, meskipun belum dapat dipastikan waktu pelaksanaan dan jumlah terpidana yang akan dieksekusi. Yang pasti, sejumlah terpidana mati kasus narkoba saat ini mendekam di lembaga pemasyarakatan menunggu waktu pelaksanaan eksekusi mati. Sebelumnya, pihak kejaksaan sempat geram dengan ulah para terpidana mati kasus narkoba yang masih melakukan bisnis narkoba dari dalam penjara. Salah satunya adalah Freddy Budiman yang berharap beberapa waktu lalu sudah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Freddy sendiri sempat mengajukan peninjauan kembali atas vonis mati yang diterimanya. Freddy Budiman itu termasuk target kita, ya, kita akan desak itu. Karena selama ini dia katakan mau gunakan hak hukumnya, tapi kapan dia gunakan itu dia harus ada ketegasan. Warga negara Indonesia, anak buah kapal Tunda Henry dan kapal Tongkang Christie yang disandera separatis Filipina pimpinan Abu Sayyaf telah dibebaskan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana sore tadi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Akhirnya 4 ABK WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata sejak tanggal 15 Maret 2016 yang lalu sudah dapat dibebaskan. Keempat, WNI tersebut dalam keadaan baik dan pembebasan sandera ini berhasil dilakukan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Saat ini keempat sandera sudah berada di tangan otoritas Filipina dan akan segera diserah terimakan kepada pemerintah Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Filipina yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik dalam 2 kali pembebasan WNI kita. Dan saya bersyukur bahwa inisiatif Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan trilateral di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016 yang lalu membuahkan hasil. Dan operasi ini adalah salah satu hasil dari implementasi semangat pertemuan tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk merealisasikan APBD menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat. Jokowi mengancam akan membuka daerah mana yang lalai terhadap kewajibannya. Dalam pidatonya di acara penutupan Musrembangnas 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas agar kepala daerah segera membelanjakan APBD untuk program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana yang nilainya sangat besar tersebut hendaknya dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, bukan untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Menurut Jokowi, kesalahan-kesalahan yang lama tersebut hendaknya sudah harus diminimalisir oleh kepala daerah.
Kepala daerah harus memikirkan bagaimana dana di APBD dapat menghasilkan belanja modal yang produktif dan berdampak kepada pertumbuhan daerahnya. Setiap daerah juga harus memiliki program yang jelas dan memiliki kekhususan tersendiri. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan, segera direalisasikan. Ini uang yang sangat besar sekali, besar sekali. Kita carinya pontang-panting setiap bulan, ditransfer ke daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, tetapi di sana justru disimpan, tidak digunakan. Tetapi pada bulan 4 yang lalu saya sudah perintah ke Menteri Keuangan, daerah-daerah yang menyimpan uangnya besar sudah dirubah. Ada berapa provinsi, berapa kabupaten sudah dirubah ke SPN, ke surat utang. Artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan. Uang 220 triliun itu kalau digunakan itu gede sekali. Besar sekali. KPK berencana mengumumkan hasil temuan dan penyelidikan kasus pembelian rumah sakit Sumber Waras dalam waktu dekat. Ketua KPK memastikan pengumuman tidak untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kasus pembelian lahan Sumber Waras yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar memasuki babak baru. Ketua KPK Agus Raharjo berjanji segera mengumumkan hasil penyidikan kasus tersebut. Namun Agus menolak jika KPK disebut-sebut akan mengumumkan tersangka kasus lahan Sumber Waras. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengklaim pembelian lahan Sumber Waras sudah sesuai dengan nilai jual objek pajak atau NJOP setelah dimintai keterangan oleh KPK bersama sejumlah pihak terkait. Belum. Sumber Waras mungkin segera akan diumumkan oleh KPK. Statusnya bukan tersangka, umumkan nanti gimananya ya ditunggu aja. Pak, kalau kasus MA gimana Pak? Kasus MA gimana? 15 waktu Indonesia Barat, 4 sandera WNI yang telah dibebaskan perompak Filipina akan diserahkan pemerintah Filipina pada pemerintah Indonesia hari ini. Keempat WNI akan dibawa dengan kapal KRI yang terlebih dahulu bertolak ke Tarakan, Kalimantan Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir menekankan bahwa pembebasan keempat WNI ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah Filipina, pemerintah Indonesia, TNI, dan unsur-unsur di luar pemerintahan. Pembebasan ini merupakan hasil kerjasama yang terjalin setelah adanya pertemuan trilateral antara pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Armanata mengatakan pembebasan keempat WNI tidak menggunakan uang tebusan karena pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan untuk membayar uang tebusan. Namun Armanata enggan memberikan informasi secara detail proses pembebasan karena menyangkut keselamatan berbagai pihak, mengingat situasi Filipina Selatan yang sangat dinamis dan kompleks. Yang terpenting saat ini adalah ke-14 sekarang ya, WNI kita telah selamat dibebaskan, dan terkait dengan detail operasi kembali saya sampaikan bahwa ini kita tidak ingin membeberkan secara detail karena juga menyangkut keselamatan orang-orang yang banyak membantu kita di baik di Indonesia maupun ya di Filipina. Secara tiba-tiba dan di luar agenda resminya, Presiden Joko Widodo belusukan ke Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten pada Rabu sore. Presiden menekankan mengenai pentingnya proyek perluasan bandara untuk mengejar pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jasa penerbangan. Perkembangan proyek Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta mendadak menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Ditemani Menteri BUMN, Dirut Angkasa Pura II dan Dirut Garuda Indonesia, Presiden melihat langsung proyek tersebut. Presiden optimistis terminal baru Bandara Soekarno-Hatta itu bisa digunakan saat musim mudik Lebaran mendatang. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan fasilitas penerbangan tidak boleh kalah cepat dengan peningkatan pesat jumlah penumpang. Karena saat ini terjadi pertumbuhan cepat kebutuhan jasa penerbangan di tanah air, menyusul semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia.
memang dari sisi kapasitas, memang Bandara Soekarno-Hatta ini kurang. Sangat kurang. Ini pun kalau sudah jadi, saya tadi sudah langsung perintah ke Bu Menteri, harus sudah memikirkan lagi membangun selanjutnya. Udah ada 1, udah ada 2, udah ada yang ini ke 3. Harus langsung menuju ke 4, karena dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini sudah nanti kalau nggak didahului pasti akan kurang lagi. Yang pertama memang dari si terminalnya, tapi yang lebih penting juga runway-nya harus ditambah. Terminal 3 Ultimate nantinya akan terkoneksi dengan terminal-terminal lain di Bandara Soekarno-Hatta melalui interkoneksi kereta bandara tanpa awak. Bandara Soekarno-Hatta juga nantinya akan terkoneksi langsung dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate ini, Presiden juga meminta agar dilakukan perluasan terminal di bandara-bandara lainnya di Indonesia, terutama bandara yang menjadi destinasi wisata. Dari Tangerang, Banten, Dade Salampesi, Agusten Loren, Metro TV.